Alhamdulillah kita malam ini diperkenankan oleh Allah bermajelis dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh barokah, bersolawat bersama membaca qasidah burdah. Solawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman-teman sekalian, qasidah burdah ini adalah bagian salah satu cara kita untuk mendidik diri kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mencintai beliau dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sehingga kelak kita dianggap oleh baginda Rasulullah merupakan bagian dari umat-umat beliau yang berhak atas syafaatnya. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya ayuhan nas la yaghurrannaka qawla man yaqul al-mar'u ma'aman ahabba fa innal yahud wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kita, ya ayuhan nas la yaghurrannaka qawla man yaqul al-mar'u ma'aman ahabba. Wahai manusia, jangan tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya manusia nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, memang hati kita didik untuk mencintai baginda Rasulullah. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kita, jangan kita tertipu dengan ucapan al-mar'u ma'aman ahabba. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Nasara itu juga mencintai nabi-nabi mereka. Walaisu ma'ahum. Tapi mereka di akhirat kelak itu, walaupun orang Yahudi dan orang Nasara itu mencintai nabi-nabi mereka, tapi mereka tidak akan pernah bertemu dengan para nabinya. Kenapa? Karena cinta itu butuh ittifaq, butuh kecocokan bisyariah. Jadi kita itu harus cocok dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan hanya model almar'u ma'man ahabba. Orang itu besok akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Tapi syariatnya tidak dilakukan. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, fa innal yahud wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Kita mencintai baginda Rasulullah itu tentu dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, kita membaca qasidah burdah, membaca maulid. Tapi ingat, kita juga perlu ittifaq, mencocokkan diri dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Caranya bagaimana? Ngaji. Kita ngaji, belajar syariat yang dibawa Rasulullah, kita mengetahui syariat yang dibawa Rasulullah, kemudian kita menjalankan syariat itu. Maka cukuplah modal itu, kita belajar syariat baginda Rasulullah, mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah melalui syariat-syariat yang di bawahnya, itu cukuplah menjadi bekal, menjadi bukti, menjadi saksi kelak ketika di hari kiamat kita akan menikmati ucapan al-mar'u ma'aman ahabba. Kalau orang hanya mencintai saja dengan bekal mulutnya, tapi hati, pikiran, dan badannya tidak digerakkan untuk mencintai juga, itu justru sangat bermasalah dan berbahaya. Yang bagaimana itu? Yang dia memang
mengaku mencintai Rasulullah di mulutnya, tapi bahkan tidak pernah belajar apa saja syariat Rasulullah. Dia setiap hari mengatakan saya mencintai Rasulullah, tapi bahkan dia tidak tahu syariat apa yang dibawa baginda Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah sholat, bagaimana cara Rasulullah puasa, bagaimana cara Rasulullah wudhu dan lain sebagainya. Jangan hanya kemudian mengatakan dengan mulut. Kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah itu juga bagian dari proklamasi kecintaan. Kita sholat sunnah, kita puasa sunnah, kita bersiwak, kita melakukan kesunahan sholat, kita melakukan kesunahan wudhu. Itu adalah bentuk lain ekspresi dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ngaji. Mondok iku pentingnya ya mek ngono. Sawangane kaya ngono-ngono tok, tapi pentingnya justru di sana. Kita belajar ilmu yang ilmu itu menunjukkan kita bagaimana Rasulullah berperilaku, bagaimana Rasulullah menginginkan kita berbuat. Misalnya kita sholat, akhirnya kita tahu, oh Rasulullah itu mengajarkan sholat itu begini. Nah, dengan kita melakukan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, itu adalah ekspresi paling jelas, paling nyata kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, walaupun tanpa pengakuan di bibir. Nah, itu teman-teman, makanya ngaji, Rasulullah itu senang sekali dengan orang ngaji. Ketika beliau ketemu dengan dua kelompok orang, yang satunya zikir, doa, yang satunya belajar, ngaji, beliau duduk bersama orang-orang yang ngaji. Maka yakinlah setiap kita mengaji, setiap kita belajar ilmunya, ilmu syariat, maka saat itulah Rasulullah duduk bersama kita. Itulah kemuliaan-kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Jadi itu terus semangat ngajinya, terus semangat belajar agamanya. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam naungan syafaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.